Halo semuanya, video kali ini akan membahas tentang penerapan eksponen dan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari eksponensial ya. Untuk apa sih kita belajar atau mengetahui tentang eksponensial? Perlu diingat ya, eksponen itu bahasa keren dari bentuk pangkat. Kalian pernah belajar bentuk pangkat waktu kelas 3 SMP? Semoga masih ingat. Tapi dalam kehidupan ini, eksponensial itu dipakai buat apa sih? Nah, penerapan eksponen bisa kita gunakan untuk menghitung pertumbuhan, peluruhan, dan juga tabungan bunga majemuk. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan penduduk, pertumbuhan bakteri, bahkan pertumbuhan virus. Virus, seperti virus yang membuat kita harus belajar di rumah. Ya, virus COVID-19. Ternyata, kasus COVID-19 ini penyebarannya termasuk kepada penyebaran eksponensial. Maksudnya bagaimana? Coba bayangkan ada sebuah wadah, kemudian dalam wadah itu tumbuh bakteri atau virus yang bisa membelah diri menjadi 2 setiap harinya. Lalu, wadah itu hanya bisa menampung 1000 bakteri. Awalnya kan 1 bakteri, kemudian hari pertama menjadi 2, hari kedua menjadi 4, hari ketiga menjadi 8, kan 4 kali 2, dikali 2 terus. Hari keempat jadi 16, hari kelima 32, hari keenam sudah 64 aja. Hari ketujuh, bakterinya menjadi 128. Hari berikutnya 256, hari berikutnya lagi 512. Dan di hari ke-10, bakterinya sudah jadi 1024 atau wadahnya sudah penuh. Perhatikan baik-baik bentuk pangkat pertumbuhan bakteri pada hari ke-0 sampai hari ke-10. Membentuk pola tertentu kan, setiap hari bertambah, pangkatnya pun bertambah. Jadilah formulanya atau polanya itu 2 pangkat X. Dengan X adalah jumlah hari. Nah, 2 pangkat X inilah yang kita sebut sebagai pangkat atau eksponensial. Dengan eksponen, kita bisa memprediksi pada hari kesekian jumlah bakterinya bisa menjadi berapa banyak. Bagaimana dengan logaritma? Logaritma sendiri adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen. Adapun penerapannya dalam kehidupan banyak tersebar di berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang geografi. Logaritma digunakan dalam seismograf atau alat pengukur gempa bumi. Kemudian bidang fisika. Bisa juga dipakai untuk menghitung intensitas bunyi. Selanjutnya, bidang kimia. Logaritma dipakai menghitung derajat keasaman yang dinyatakan dalam nilai pH. Lalu bidang listrik, juga bidang biologi untuk menghitung pertumbuhan biologis. Setelah mengetahui peranan eksponen dan logaritma tadi, ternyata ilmu matematika mendasari bidang-bidang lain. Tanpa ilmu ini, para ahli bidang lain yang berhubungan mungkin akan menemukan kesulitan. Oke, jadi masih adakah keraguan dalam hatimu untuk belajar matematika? Semoga tidak ya, karena matematika walaupun katanya sulit, ia merupakan salah satu ilmu yang penting untuk kita pelajari sebagai bekal untuk kita mempelajari bidang lain. Baiklah, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya ya. Sampai jumpa.